warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya sudah berada di salah satu mitra kuliner Oke Bos, yaitu Susu Telaga Rizky. Dan saat ini saya akan mengunjungi atau mungkin melihat-lihat kandang kambingnya, dan nanti akan langsung wawancara ya, atau mungkin diskusi dengan ownernya, yaitu Pak Heri. Dan ini Susu Telaga Rizky adalah salah satu mitra kuliner dari Oke Bos. Dan buat teman-teman nanti yang mau coba konsumsi, bisa pesan lewat aplikasi Oke Bos. Dan ini alamatnya ada di Jalan Sumpatya nomor 3, Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Yuk kita masuk dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto dari PT Oke Bos Bangun Indonesia. Seperti biasa teman-teman semua, kita mengunjungi mitra-mitra kuliner dari Oke Bos. Dan pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di salah satu mitra kuliner kita, yaitu Susu Telaga Rizky. Nah, di samping saya kini sudah hadir owner dari Susu Telaga Rizky. Nanti mungkin akan kita perkenalkan. Monggo Pak, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Coach Gatot. Nama saya Winarko Heristiono, biasa dipanggil Heri, juga biasa dipanggil Winarko. Jadi saya adalah pemilik Telaga Rizky yang berbudidaya kambing perah dan mengolah berbagai varian susu kambing. Alamat saya ada di Jalan Sepat, Kelurahan Yosodadi. Oke, nah kita panggil Pak Heri atau Pak Win ini enaknya? Pak Heri, Bu. Pak Heri aja ya. Siap. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, Susu Telaga Rizky ini adalah salah satu budidaya kambing yang kemudian hasil produksinya itu diolah menjadi olahan susu cair maupun susu bubuk ya. Jadi mungkin nanti sebelum kita berbincang-bincang soal produknya, ini kita mungkin berbicara dulu biasanya mulai dari nama nih Pak. Siap. Telaga Rizky, nah ini maknanya apa Pak Telaga Rizky? Ya, jadi kita mengambil makna Telaga Rizky ini adalah jadi bagaimana satu usaha ini merupakan
sebuah kumpulan atau naungan rezeki, baik rezeki untuk kami sendiri maupun sebuah rezeki yang bisa bermanfaat buat lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, jadi ini maknanya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kita tidak hanya bisa menikmati rezeki untuk kita sendiri, tetapi bagaimana seperti telaga nih bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kita bincang-bincang soal susu kambing Pak. Ini kan mungkin masyarakat familiar lebih ke susu sapi ya Pak ya. Iya. Nah, ini betul. Betul, tetapi mungkin banyak sekali banyak masyarakat yang belum mungkin mengetahui nih manfaat atau kelebihan dari susu kambing itu sendiri Pak. Jadi mungkin minat masyarakat terhadap susu kambing masih rendah gitu kan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi apa sih manfaat dan kelebihan susu kambing dibandingkan mungkin susu sapi? Baik ya. Jadi begini susu kambing ini sebetulnya adalah susu yang sudah dikenal dari sejak zaman lama. Mungkin kalau kita kenal sudah sejak zaman Nabi lah, mengkonsumsi susu kambing. Jadi kelebihan dari susu kambing ini sendiri adalah nutrisinya sangat luar biasa baik, kemudian proteinnya cukup tinggi, kemudian rendah lemak, dan dia juga anti alergi. Sehingga apabila kalau kita konsumsi ini beda dengan kalau kita konsumsi yang lain, jadi nggak ada lagi dia alergi di dalam tubuh kita. Ya memang di susu kambing ini seperti pada umumnya susu untuk meningkatkan nutrisi tubuh, tapi dia punya kelebihan lagi, dia mampu meningkatkan imunitas tubuh dan dia juga mampu membantu proses penyembuhan beberapa penyakit. Nah, kalau kita katakan sih testimoni dari beberapa konsumen yang sudah mengkonsumsi ini seperti sakit sesak napas, asam lambung, kemudian emah, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, bronkitis, TBC dan sebagainya itu konsumen kami rata-rata banyak yang bermasalah dengan kesembuhan penyakit tersebut. Jadi memang banyak sekali manfaatnya Pak ya. Jadi bukan hanya memang untuk nutrisi saja, tetapi ternyata susu kambing ini bisa juga untuk pengobatan ya. Proses pengobatan untuk beberapa penyakit lambung dan pernafasan terutama ya. Ya benar. Kemudian juga di masa pandemi ini Coach ya. Jadi di masa pandemi ini banyak sekali konsumen-konsumen yang memang menginginkan menjaga atau meningkatkan imunitas tubuhnya untuk menjaga kesehatan dari serangan COVID. Ada beberapa konsumen terutama di Bandar Lampung kemarin yang order atas kepentingan untuk recovery masa penyembuhan COVID. Oke. Jadi ternyata susu kambing ini juga bisa untuk meningkatkan imunitas, benar. Sehingga ini diperlukan sekali di masa pandemi ini ya Pak ya. Benar, karena memang di masa pandemi ini imunitas itu sangat dibutuhkan sekali untuk supaya tidak terserang ya penyakit COVID. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman nih ya. Jadi melalui Instagram maupun Facebook di live video ini bahwa yuk kita coba tingkatkan imun tubuh, salah satunya ikhtiar melalui minum susu kambing setiap hari ya Pak ya. Benar-benar. Oke. Nah, susu kambing yang di Telaga Rizky ini Pak, ini tadi kan kita mungkin sudah bicara tentang ada dua jenis nih. Yang pertama ada yang cair dan ada yang bubuk. Ya, benar. Nah, ini apakah ada perbedaan Pak antara yang bubuk dan cair? Baik, jadi beberapa produksi Telaga Rizky ini awalnya kan memang kita mulai dengan produksi susu cair, susu cair original. Dengan bertambahnya waktu, kemudian kita lihat kesukaan daripada konsumen, keminatan terhadap produk susu ini, ternyata kita butuh memberikan produksi-produksi varian yang lain seperti susu pasteurisasi dengan varian rasa. Dia ada rasa coklat, ada rasa mocha, anggur, melon, stroberi. Itu tujuannya adalah untuk konsumen yang memang menginginkan konsumsi susu kambing, cuman karena mindsetnya menganggap susu kambing ini perengus dan amis, jadi kita buat varian-varian lain yang itu bisa mensamarkan lah sehingga konsumen nyaman untuk konsumsi susu kambing. Jadi selain susu tersebut kita jual dalam bentuk pasteurisasi. Kemudian ada juga kita produksi juga kefir. Kefir adalah susu yang difermentasi menggunakan beberapa bakteri mikroba
Jadi karena kita produksi susu kambing, jadi kefir yang kita olah adalah kefir susu kambing. Manfaatnya juga demikian luar biasa baik, karena dia membantu proses pencernaan kita, kemudian meregenerasi sel yang ada, kemudian juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Iya. Selain produk tersebut, kita juga memproduksi susu bubuk. Oke. Susu bubuk ini mungkin bisa kita klaim ini adalah susu bubuk satu-satunya yang diproduksi di Lampung lah, susu bubuk ini. Jadi tujuan kita buat susu bubuk ini diantaranya adalah buat konsumen yang jarak tempuhnya jauh. Betul. Kemudian menginginkan handling susu ini lebih mudah, karena kalau susu cair ini kan SPT-nya sedemikian pendek, lebih pendek ya. Jadi makanya kita buat solusinya adalah susu bubuk. Oke. Jadi susu bubuk itu sehingga kita dalam hal market juga lebih mudah, kemudian penyebarannya bisa lebih sedemikian luas. Oke. Ya. Tadi Bapak menjelaskan tentang pasteurisasi. Ya. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang belum paham nih tentang pasteurisasi itu apa. Oh iya, baik. Jadi sebetulnya pasteurisasi ini adalah sebuah istilah bagaimana susu yang kita produksi dari ternak kita sebetulnya sesuai dengan SOP, dia sudah higienis, sesuai dengan standar SOP proses handling panen susu kita di Telaga Rizky. Akan tetapi tuntutan di perizinan halal maupun BPOM, karena untuk Telaga Rizky ini susu cairnya sudah berizin halal dan berizin BPOM untuk susu cair itu menstandarkan bahasanya susu segar yang akan kita jual dengan merek itu standarnya harus dipasteurisasi. Pasteurisasi sendiri adalah satu proses memanaskan susu dengan teknik tertentu, dengan suhu tertentu. Jadi teknik tertentu dimasukkan adalah susu tersebut harus dipanaskan di dalam wadah stainless steel. Kemudian tidak boleh dipanaskan langsung ke api, tapi dia dipanaskan di atas air. Kemudian kita ukur suhu sampai dengan 65 derajat selama 30 detik. Jadi suhu yang ditentukan sebetulnya sekitar 65 sampai 70 derajat, tapi kita di Telaga Rizky menggunakan suhu 65 derajat selama 30 detik. Oke, itu fungsinya berarti untuk fungsinya adalah untuk membunuh bakteri patogen. Oke, ya, benar. Jadi benar-benar boleh dikatakan standarisasi produksi susu di Telaga Rizky ini sudah memenuhi kriteria dari BPOM ya Pak ya. Ya, benar. Ya, jadi sangat aman sekali. Selain itu juga memang sudah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal kami sudah jadi dapatkan, jangan ragu lagi buat teman-teman ya untuk mengkonsumsi susu kambing yang terutama dari Telaga Rizky ini. Kenapa? Karena selain tadi juga manfaatnya banyak sekali untuk proses kesembuhan, juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong nih sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya ini setiap kali sesi Pak, ini kita akan membagikan door prize lah ya kepada teman-teman dari IG maupun dari Facebook. Itu nanti bisa nyobain gratis ya. Nanti akan Bapak kita siapkan memberikan apa gitu kan, satu orang pemenang dari IG dan satu pemenang dari Facebook. Siap. Ya, jadi nanti caranya gampang sekali, cukup meng-like aja. Like video kita ini, kemudian juga mengkomen Oke Bos, OKEBOS. Nah, itu nanti sama admin akan dipilih satu pemenang di Facebook dan satu pemenang di IG. Siap. Mantap. Nah, jadi teman-teman silahkan dipencet like-nya sekarang juga dan komen Oke Bos ya, supaya dapat nyicipin ini nanti produk-produk dari susu Telaga Rizky. Oke Pak, jadi di sini tadi saya melihat kita sudah jelaskan ini ada susu bubuk ya. Kemudian ini yang susu cair. Iya, benar. Ada berapa varian rasa Pak kalau untuk susu bubuknya sendiri? Kalau untuk susu cair saat ini kita produksi ada 6 varian rasa. Jadi ada rasa coklat, ada rasa mocha, ada rasa melon, ada rasa stroberi, vanila, anggur, dan original. Jadi 6 varian dan 1 original. Kalau untuk kefir hanya 1 saja plain. Kemudian kalau untuk susu bubuk kita ada varian original, kemudian rasa jahe, rasa gula aren, dan yang akan sedang kita kembangkan adalah mix dengan daun kelor yang manfaatnya luar biasa baik, dan coklat. Dan yang kita mix tersebut adalah produk-produk UKM. Jadi bukan dia perisa atau yang lain ya untuk susu bubuk. Jadi supaya kita juga bisa mendukung beli produk UKM. Jadi bagaimana kami ini sesama UKM bisa bersinergi dan bisa maju bareng. Betul. Jadi memang zaman sekarang nih Pak, ketika kita
bisnis atau usaha sendiri-sendiri ini sangat berat sekali Pak. Berat, Jadi memang sulit. dibutuhkan sinergi atau kolaborasi. Nah, salah satunya yang sudah diterapkan oleh Telaga Rizki adalah mengambil supply dari teman-teman UKM di seputaran Kota Metro ya Pak ya. Benar. Sehingga biar kita sama-sama bisa hidup bareng-bareng dan bisa maju bareng-bareng. Betul. Nah, ini Pak, saya tertarik ada satu lagi nih produk di depan kita nih, yang paling depan ini yang warnanya merah keunguan ini. Ini apa sih Pak? Ya, ini unik sekali. Ya, jadi ini sebenarnya adalah produk kefir, varian kefir ya. Jadi kefir yang aslinya itu sebetulnya kefir plain. Cuman kalau kefir plain ini manfaatnya kita tahu luar biasa baik, hanya rasanya asam. Karena rasa asam ini buat konsumen yang tidak sakit biasanya enggan untuk konsumsi, walaupun manfaatnya luar biasa baik. Kan orang konsumen tuh minum Yakult atau yogurt suka karena rasanya. Padahal ini mikrobanya jauh lebih banyak. Lebih banyak gitu, ya. Nah, oleh sebab itu kita berinovasi atau kita kembangkan lagi kefir tersebut bagaimana sih bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Jadi orang lain juga bisa menikmati, rasanya enak tapi juga bisa masukkan mikroba baik ke dalam tubuh kita. Caranya adalah kita produksi dengan yang kita sebut smoothie. Smoothie adalah seperti jus buah atau lainnya jus buah lah. Nah, ini yang kita mix atau kita campurkan kefir di dalamnya. Jadi nanti di sini rasanya sesuai dengan pilihan rasa buah yang kita mau. Ini buah benar-benar buah ya, bukan perisa ya. Ini adalah buah naga yang kita jus. Ya, kemudian kita tambahkan kefir dan sedikit gula supaya rasanya lebih bersahabat dan nikmat. Gitu kira-kira. Ada varian lain sebetulnya kalau cara mengkonsumsi kefir ini dengan berbagai macam buah juga bisa. Mesti buah mangga pakel, mangga kueni, kemudian manisan pepaya, seperti itu jambu di jus jambu batu yang merah itu segar, mantap. Bisa kita lakukan. Gitu. Nah, ini kalau untuk yang kefir smoothie ini sendiri, Pak. Ini sudah ada bentuknya. Apakah ini sudah mulai dijual juga atau hanya masih untuk tester, Pak? Ya, jadi saat ini kita jual tapi sifatnya by order. Jadi request PO ya. Request PO gitu. Iya, jadi pre-order. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau cobain varian-varian buah-buah yang lain ya. Ini bisa pre-order. Siap. Mungkin bisa ngubungin nomor berapa, Pak? Siap. 0815 41 443 433. Kalau mau kepoin media sosialnya, Pak? Media sosialnya ada Telaga Rizki, ada Rizki Telaga, ada Winarko Heristiono, ada Elpa Denina. Iya, itu di Facebook atau di Instagram? Di Facebook dan Instagram. Namanya sama ya? Sama namanya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa kepoin di media sosialnya Telaga Rizki atau Rizki Telaga tadi. Betul. Di Google Maps-nya juga bisa dipanggil. Google Maps-nya di Susu Kambing Telaga Rizki, Google Maps-nya. Atau juga bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tadi disebutkan oleh Pak Heri. Jadi mau suka buah apa? Selama itu musim ya Pak ya? Selama ada. Kita siapkan. Nah, ngomongin harga dulu Pak nih. Kalau yang kefir smoothie ini dijualnya, ini ada 2 kemasan nih kayaknya. Ini memang kemasannya begini dan begini ya Pak ya? Bukan, kalau kemasannya sebetulnya sama dengan kemasan yang susu botol ini. Cuman ini untuk tester displaynya kita gunakan ini. Jadi kalau kemasannya seperti ini ya Pak? Kemasannya sama seperti itu, ya. Nah, ini kalau untuk smoothie sendiri Pak, ini harganya berapa sih Pak satu botol? Smoothie ini kita kasih harga 15.000 untuk smoothie. Kemasan botolnya 250 ml. Iya, itu bisa berapa kali konsumsi sekali atau? Bisa, kalau itu dia awet, jadi bisa 1 atau 2 kali, artinya selama 1 hari dia bisa tahan untuk smoothie tersebut. Nah, kemudian kalau untuk susu kambingnya Pak? Untuk susu kambing ini yang cair kita jual dengan harga 13.000 per botol ini 13.000. Sama jadi, 250 gram ya? Kemasannya 250 gram. Cuman memang di kemasan 205 gram ini tidak full karena kalau dibekukan dia bisa pecah. Nah, kemudian kalau yang susu kambingnya Pak, yang bubuk? Ya, yang bubuk nih. Yang bubuk ini harganya berapa? Yang bubuk ini saat ini kita jual di harga 30.000 untuk harga ecerannya. Jadi ini teman-teman sangat terjangkau sekali ya. Dan ini dijamin susunya bukan kaleng-kaleng ya? Bukan, susunya asli. Ini kandangnya ada di belakang kita. Ini bukan susu kaleng-kaleng karena memang
Ini asli kambingnya ada di belakang, Ada di belakang ya. kambingnya. Kalau teman-teman penasaran, pengen tahu apakah benar pakai susu kambing asli, silakan gitu kan? merapat di Telaga Rizky. Silakan merapat ke sini. Yang nggak tahu alamatnya tinggal ketik di Google Map, Telaga susu Rizky. kambing Telaga Susu Rizky. kambing Telaga Rizky. Iya, Tinggal siap. ngikutin sampai di sini. Nah, Insyaallah. tetapi buat teman-teman mungkin yang mungkin mager nih Pak, Ya. tidak punya waktu atau mungkin nggak sempat datang. Ini Ya. ada satu aplikasi Pak, Ya, namanya Oke Bos. Ya. Nah, dan susu Telaga Rizky ini sudah menjadi mitra kuliner Ya. di susu Oke Bos, Ya. di aplikasi Oke Bos maksudnya. Dan teman-teman bisa memesan susu Telaga Rizky ini di Oke aplikasi Oke Bos. Ya. Ini apakah sudah diinput semua untuk yang cair ataupun yang bubuk Pak? Ini sudah diinput di Oke Menunya Bos. sudah ada ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung order lewat aplikasi Oke Bos. Dan buat teman-teman mungkin yang belum memiliki aplikasi Oke Bos, itu bisa mendownload aplikasinya di Play Store dengan mengetik OKE-BOS. Kemudian di-download. Setelah download, kalau belum punya akun, register terlebih dahulu. Baru bisa login di akun Play Store Oke Bosnya. Oke Bos. Nah, oke dia Pak. Jadi kalau susu cair atau si kefir ini sendiri Pak, Ya. ini bisa bertahan berapa lama sih Pak? Kalau mungkin di suhu ruang atau mungkin di dalam lemari es itu kan pasti beda. Beda. Kalau di suhu ruang berapa lama maksudnya? Atau di lemari es berapa lama? Baik, jadi kalau untuk susu segar sendiri seperti susu botolan ini, susu segar, ini jika standarnya di showcase dia tahan untuk 7 hari, paling tidak dia 7 hari. Tapi kalau di udara terbuka suhu ruang seperti ini, dia hanya mampu bertahan selama 6 jam. Oke. Jadi sebelum 6 jam upayakan dikonsumsi habis. Kalau Iya. dia tidak habis disimpan di dalam showcase, atau kalau pengen lebih lama disimpan dalam freezer. Oke, kalau Itu di freezer untuk- bisa lebih lama lagi mungkin. Bisa lebih lama, baik susu segarnya maupun kefir smoothie, dia akan Oke. lebih awet. Oke, Tapi kalau untuk susu bubuk bisa bisa bertahun-tahun ya. bertahan, ya setahun lebih dia sanggup bertahan. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin suka dengan susu yang cair ya, Ya, dengan variannya sudah banyak nih, terutama mungkin yang suka anak-anak kalau ya, saya lihat warna-warni begini betul, kan, ya, ada macam-macam rasa, itu mungkin ini lebih cocok ke anak-anak. anak-anak. Nah, mungkin kalau yang dewasa itu mungkin lebih ke susu Susu bubuknya bubuk, ya. ya. Tapi bukan berarti juga anak-anak nggak boleh minum susu bubuk, yang dewasa nggak boleh minum Boleh, susu boleh. cair. Iya. Tapi karena mungkin varian rasanya yang lebih Artinya variatif. kita siapkan pilihan lah. Jadi konsumen ini kesukaannya apa. Jadi kita siapkan inilah pilihannya. Oke. Jika yang ada suka yang menggunakan rasa, kita siapkan. Ada yang pen, kita siapkan juga. Ada yang bubuk, kita siapkan juga. Oke. Nah, buat teman-teman ini mungkin juga di susu Telaga Rizky ini juga menyiapkan edukasi juga ya Pak ya, Ya. tentang apa susu. Tentang beternak kambing, tentang pengolahan susu, ya kami siap mendampingi untuk eduwisata di sinilah, edukasi Oke. dan berwisata. Betul. Jadi Ya, kalau misalnya menginginkan, pengen refresh nih, apa sih kegiatan yang di Telaga Rizky? Kalau melihat terangan kami silahkan. Mau nyusuin cempe nanti bisa kita lihat supaya happy lah. Bisa bawa anak-anak kan suka. Iya, Gitu. betul. Jadi buat teman-teman ini salah satu bentuk mungkin eduwisata ya Pak ya. Iya. Di Kota Metro yang mungkin nggak terlalu banyak lah tempat-tempat eduwisata yang di Kota Metro ini. Dan salah satunya Susu Telaga Rizky menyiapkan eduwisata, bisa belajar kita bagaimana mungkin memberi makan kambing, kemudian cara memerahnya, mungkin kalau pas ada yang lagi diperah, kemudian juga mungkin juga bisa sambil ngasih nyusuin ya, ngempengin si Cempe. anakan kambing atau cempe. Iya. Nah di situ dan mungkin juga nanti ada banyak ilmu-ilmu ya mungkin Bapak Heri bisa ceritakan kepada Siap. teman-teman. Siap. Dan ini sangat cocok sekali juga mungkin untuk keluarga ya Pak ya, dan membawa anak-anaknya. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh sampai keluar kota untuk melihat atau belajar tentang peternakan kambing maupun pengolahan susunya. Nah, jadi Pak, jadi untuk prosesnya sendiri nih Bapak memulai usaha susu kambing Telaga Rizky ini mulai kapan sih Pak? Iya. Jadi saya memulai usaha bisnis susu kambing ini sejak 2017. Jadi di awal 2017 itu kita mulai peternakannya dulu. Oke. Jadi kita beternak kambing, bagaimana kita bisa mengolah kambing.
sampai sekitar 2-3 bulan. Nah, kemudian setelah kita mulai memahami bagaimana beternak kambing, kita arahkan untuk memilih kambing-kambing yang bisa memproduksi susu. Gitu. Jadi saya lihat kalau di peternakan kambing perah ini semuanya bisa kita dapatkan dibandingkan dengan jenis peternakan sama-sama kambing tapi dengan jenis yang lain, misalnya pengemukan atau breeding gitu ya. Jadi keuntungan di perah ini kita bisa dapatkan susu hasilnya, kemudian kita bisa dapatkan dagingnya, bisa kita dapatkan anaknya, bisa kita dapatkan pupuk dari fesis maupun urin yang punya nilai jual ekonomis. Gitu. Jadi setelah kita belajar ke sana, kemudian kita memulai di pertengahan 2017 itu masuk ke beternak, kita pastikan beternak kambing perah. Nah, jadi kita menghasilkan susu pada tahun 2017. Berjalannya waktu, ternyata susu yang kita produksi itu kalau dia tidak standar, konsumen juga pasti akan bertanya kan, ini susu ini sehat nggak nih, higienis nggak nih, dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua masalahnya adalah ini beli susu ini punya siapa kalau nggak ada merek atau nggak ada logonya kan gitu kira-kira. Nah, sehingga mulai di akhir 2017, 2018 itu kita buat satu merek, nama, logo supaya orang mengenali ini susu apa, diproduksi di mana. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi, kita urus segala perizinannya, dari perizinan standarnya orang berwirausaha di bidang UKM ya. Dia di sana ada, kita urus NIB, nomor induk berusaha, kita kemudian urus surat izin usaha mikro kecil, kemudian kita urus sertifikasi halal, terus kita naik terus sampai ke BPOM. Ya, jadi sehingga tujuannya adalah bagaimana kami Telaga Rizky ini memberikan jaminan atau meyakinkan ke konsumen bahwasanya kami mengelola usaha ini dengan betul-betul standarisasi, jadi tidak asal saja. Bahwasanya kami ini juga dipantau oleh pihak-pihak lain yang memang mengontrol kami di bidang higienitas hasil produk olahan dari kami. Dan selain itu kami juga bermitra dengan beberapa sekolahan. Seperti saat ini kan ada PKL dari SMK Lampung Timur. Dia PKL di sini. Kemudian biasanya dari SMK Tulang Bawang juga PKL di sini. Kemudian besok di bulan Februari ini SMK Negeri 4 juga akan PKL di sini. Artinya kami juga menerima teman-teman yang ingin mengaplikasikan ilmunya. Jadi kalau dia di sekolahan itu dia hanya belajar teori. Nah, kalau pengen ngerti prakteknya di sini. Itu dari kelas sekelas SLTA. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan akademisi perguruan tinggi seperti Unila, Polinela, ITB, kemudian IAIN yang juga berkunjung ke sini dalam rangka ada penelitian, ada PKL, ada praktek umum, dan lain sebagainya. Di mana kami ini bisa menyiapkan objek yang akan diteliti lah. Inilah objek kami yang mau diteliti, silahkan, demi untuk kemajuan budidaya atau kewirausahaan di Lampung. Karena kalau kami ini kan peternak rata-rata yang ada ini basicnya tidak semuanya berbasic peternakan, tidak berbasic THP. Jadi kan kami tidak menguasai beternak dan mengolah susu. Jadi kami juga harus bekerja sama dengan instansi-instansi memang yang mahir di bidangnya. Seperti budidaya kambing ini di Unila jurusan peternakan tentunya sangat konsentrasi sekali kan gitu ya. Kemudian di THP-nya dalam pengolahan susu ya mereka juga cukup sangat baik, sehingga kami dibina oleh akademisi maupun dinas kota. Bagaimana kami difasilitasi juga sehingga kami bisa berjalan maju beriringan. Gitu, guys. Luar biasa sekali. Jadi selain tadi juga memang ternyata bisa jadi tempat untuk wisata, ternyata juga bisa untuk magang ya PKL, magang PKL maupun penelitian dari teman-teman mahasiswa ya. Dan kebetulan Coach hari ini juga saya diberi kabar dari BPP, Balai Pelatihan Pusat, disampaikan bahasanya SK untuk P4S-nya kami juga sudah turun. P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi artinya siapapun dari pihak lain, kelompok lain, atau tempat lain yang menginginkan studi banding maupun belajar bareng lah ya. Karena kita nggak katakan ini tempat sekolah lah. Kalau mau belajar bareng kemudian akan mengadopsi atau mungkin malah memberikan saran, masukan, ya memindahkan, pengen berusaha seperti ini di tempat yang lain, ya kami siap untuk sama-sama belajar. Nah jadi kalaupun memang ada orang atau masyarakat itu pengen saya juga kayaknya
sudah mulai mau pensiun nih, mau Ya, ternak kambing nih, ya. belajar di Telaga Rizky pun bisa ya Pak ya? Bisa. Bahkan didampingi kami nanti ya? benar, kami sudah berusaha bagaimana kami bisa menciptakan peternak-peternak baru atau membantu teman-teman yang berniat untuk beternak, sehingga kami nanti juga akan mendapatkan pasokan bahan baku susu. Yes, kan betul. gitu kan. Jadi mari belajar bersama, silahkan beternak, kemudian hasilnya mari akan kita tampung untuk kita produksi. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin saat ini bingung nih aduh saya mau usaha apa nih, atau mungkin yang sudah mulai masuk pensiun mau masuk mengembangkan usaha apa gitu kan. Mungkin kalau kayak ternak ikan, melihara ikan dan lain sebagainya udah umum gitu kan. Tapi kalau mungkin susu perah ini kan mungkin belum banyak nih Pak ya. Belum. Ya, karena mungkin salah satu penyebabnya adalah kalau saya nanti panen mau menjualnya di mana, mau ngolah saya belum bisa, betul. Dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti kalau mau belajar di Telaga Rizky ini akan diajarin dari nol sampai bisa. Bahkan nanti kalau sampai panen pun ini siap nampung. Siap. Ya, karena memang konsentrasi susu Telaga Rizky ini bukan hanya sekarang di peternakan saja, tapi sudah mulai mengembangkan produk-produk olahan dari susunya sendiri. Benar. Oke. Jadi mungkin ini satu informasi yang sangat bagus sekali ya buat teman-teman. Pertama mungkin buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk kesehatan, jadi ini bisa mengkonsumsi produk susu kambing Telaga Rizky. Selain untuk macam-macam penyakit tadi, juga bisa meningkatkan imunitas yang sangat berguna untuk menangkal penyakit COVID tadi ya. Nah kemudian bisa eduwisata, membawa anak-anaknya maupun keluarga di sini, foto-foto, ngasih minum kambing dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga bisa untuk praktek sekolah ya, PKL maupun penelitian, bahkan tadi bisa diajarin cara mulai beternak atau berwirausaha. Oke, nah itu dia. Mungkin apalagi Pak yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini Pak? Baik, jadi beternak kambing perah ini menurut saya sangat simpel. Jadi apalagi kalau di metro atau lingkungan Lampung lah ya, di mana pertanian atau sumber daya pakan tuh masih sangat luar biasa tersedia. Jadi bagi teman-teman yang sudah berwirausaha atau beternak atau masih sambilan beternak kambing, bisa juga diarahkan menjadi ternak kambing perah. Karena di situ kita bisa dapatkan setidaknya itu bisa konsumsi minuman kesehatan yang kita produksi tanpa beli. Karena saat ini kan sebagian masyarakat rela untuk membeli produk susu atau produk untuk kesehatan ke pasar, sedangkan orang tersebut sebetulnya bisa membuat produk sendiri. Nah ini yang kadang-kadang tidak mengerti atau belum dilakukan. Jadi kami mengajak bagaimana ayo kita bareng-bareng supaya kita bisa hidup sehat bareng-bareng dengan produksi kita sendiri. Itu mungkin pesan-pesan dari Pak Heri. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita tentunya ada pertanyaan dulu Gus. Jadi tadi itu kan tentang banyak hal, tapi ada sering kali konsumen bertanya, waduh mau minum susu kambing nih, nanti amis enggak nih, perengus enggak, jorok enggak dan sebagainya. Nah mungkin Gus juga sudah pernah merasakan konsumsi. Saya testimoninya seperti apa nih? Amiskah, perenguskan, atau mungkin bisa dijelaskan? Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mau nyobain. Nah, jadi produk dari susu Telaga Rizky dan akan saya ceritain ke teman-teman bahwa ini rasanya seperti apa sih? Apa bener susu kambing itu perengus gitu kan? Nah ini dia. Jadi yang mana nih yang bisa saya cobain? Silakan dipilih. Yang recommended nih sukanya yang mana? Yang recommended kalau dari susu segarnya Pak? Kalau yang base-nya adalah strawberry. Strawberry. Ya, base-nya adalah strawberry. Ini yang strawberry yang warna pink ini. Jadi saya akan cobain ya Pak ya. Ya, silakan. Saya akan cobain. Kemudian smoothie-nya juga nanti saya minta untuk mencoba juga. Jadi saya bisa ceritain ke teman-teman. Supaya bisa menceritakan kayak mana sih susu kambing Telaga Rizky kan gitu. Karena seringkali kekhawatiran masyarakat itu seperti itu Gus. Makanya kenapa kita buat berbagai macam varian gitu. Jadi harum ya, saya memang karena rasa stroberi nih, harumnya memang stroberi. Dan saya akan cobain apakah ini susunya perengus atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mah
Anak-anak seneng banget ini Pak. Alhamdulillah. Jadi ini rasanya memang segar sekali, kemudian manisnya juga nggak terlalu manis banget. Iya. Tetapi juga di sini rasa susunya segarnya itu masih terasa, ditambah mungkin kombinasi rasa stroberinya yang bikin lebih segar Pak. Iya, siap, siap. Saya habisin ya Pak ya. Oh siap, silakan. Jadi buat teman-teman ini nggak usah khawatir kalau nanti harus tutup hidung, ya, tutup hidung. Ini perengus nggak enak dan lain sebagainya. Ini susunya sangat enak sekali dan nggak kalah dengan susu-susu kemasan yang ada di supermarket ya Pak ya. Siap. Nah kemudian yang Smoothie. Ya, coba smoothie-nya. Oke, saya cobain. Itu boleh ya. Ini aja deh. Smoothie dari buah naga. Smoothie dari buah naga. Ini biasanya paling favorit kalau di puasa, menjelang puasa itu buka puasa untuk sahur itu luar biasa. Oke. Ya, jadi stamina itu fit, selalu fit. Oke. Ini saya cobain ya Pak ya. Silakan. Agak asam. Manis, ya. Agak asam. Ya. Kemudian kalau dirasain sih buah naganya masih ada rasa-rasanya juga, karena memang kalau buah naga itu agak-agak manis-manis gitu ya. Jadi ini asam tapi masih ada manis-manisnya. Dan kalau pertama nyobain tadi kayak rasa apa gitu ya. Apa ya? Saya lupa, tapi ini rasanya seger banget. Di situ ada kombinasi ini, jadi mungkin saya ceritakan bahasanya kombinasinya adalah proses fermentasi dari kefir sendiri. Dia adalah menghasilkan gas dan sedikit alkohol seperti proses tape. Nah, iya itu. Nah, jadi kayak air tape, Pak. Ya. Betul. Itu adalah salah satu hasil proses kerja mikroba tersebut. Oke, nah itu dia. Jadi begitu dimasuk ke dalam mulut itu, kayak rasa tape, Pak. Dan proses terjadinya gas dan alkohol ini nggak usah khawatir tentang halal atau haram, karena ini sudah tersertifikasi halal, termasuk kefir ini. Kefir ini sudah ada sertifikat halalnya di tempat kita. Oke. Jadi insya Allah aman. Iya. Jadi yang jelas tidak usah khawatir karena fermentasi tadi menghasilkan asam laktat ya Pak ya? Ya, asam laktat dan asam amino. Asam amino, oke. Benar. Jadi ini kalau kefirnya ini mungkin lebih manfaatnya untuk kesehatan kali ya Pak? Benar, kesehatan. Oke, jadi ini kalau mungkin buat teman-teman yang mau menjaga kesehatan, tapi kefir itu setahu saya juga bisa untuk masker atau untuk kecantikan ya Pak? Benar, jadi kefir itu yang kita produksi ini adalah kefir plain. Kefir plain itu tidak kita pisahkan antara beberapa jenis yang ada di dalamnya. Karena proses fermentasi kefir sendiri dari susu diproses menjadi kefir, itu nanti dia akan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah curd, bagian berikutnya adalah whey. Dia whey itu bentuknya cair. Jadi kalau kita akan gunakan kosmetik, dia yang curd-nya. Jadi salah satu bahan yang bisa digunakan untuk kosmetik kefir ini curd tersebut. Jadi curd-nya kita pisahkan, kemudian kita campur lagi dengan bahan tertentu sehingga dia nanti akan menghasilkan produk turunannya itu adalah seperti masker, kemudian lulur, kemudian toner dan lain sebagainya, sabun dan lain sebagainya. Itu adalah produk turunan dari kefir. Oke, kalau untuk curd-nya tadi itu sendiri, apakah sudah tersedia di susu Telaga Rizky ini Pak? Tersedia, jadi bisa kita pisahkan, tapi tetap PO karena request ya. Ya, karena kan yang kita produksi saat ini adalah kefir untuk konsumsi minuman kesehatan, bukan untuk kosmetik. Tapi beberapa konsumen kami reseller kami ada beberapa yang pesan kefir tersebut memang untuk kosmetik, tapi mereka sendiri yang pisahkan antara curd dengan whey-nya. Gitu. Tapi andaikan dipesan di sini, kami pesan curd-nya aja akan kita siapkan. Oke. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah banyak sekali lah manfaat dari susu kambing itu sendiri, bahkan turunannya juga banyak sekali ya. Jadi bukan hanya juga dikonsumsi untuk minuman, kesehatan, tapi juga ternyata bisa untuk kosmetik dan lain-lain ya. Luar biasa sekali dan mulai sekarang yuk kita coba mungkin membiasakan diri, coba
mengkonsumsi susu kambing, karena memang ternyata susu kambing ini menurut penelitian lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan susu sapi, Pak. Nah, jadi karena memang mungkin tidak tersedia banyak di pasaran sehingga tidak terlalu familiar. Nah, sekarang dengan adanya susu Telaga Rizky ini mulai mengembangkan banyak varian produk ini, mudah-mudahan nih susu kambing di Kota Metro terutama ya khususnya atau mungkin di Lampung atau Indonesia umumnya ini nanti bisa mulai teredukasi masyarakatnya untuk mau mengkonsumsi susu kambing, sehingga ini bisa meningkatkan juga taraf hidup para peternak kambing. Iya, benar sekali. Iya kan? Benar. Jadi kan buat semangat nih Pak kalau nanti orang-orang sudah mulai suka konsumsi. Ya, tentunya demikian. Kalau udah yang konsumsi semakin banyak, tentunya butuh suplai bahan baku yang banyak. Dengan butuh suplai bahan baku yang banyak, butuh peternak yang banyak kan gitu kira-kira. Jadi akan memberikan peluang atau mata pencarian ke peternak-peternak yang ada di lingkungan maupun di masyarakat banyak. Betul. Nah, jadi nanti kuncinya adalah ayo kita mulai dari diri kita sendiri dan mungkin kita ajak teman keluarga ataupun tetangga kita untuk mengkonsumsi susu kambing sehingga susu kambing ini juga tarafnya bisa naik seperti susu sapi ya. Ya, jadi nanti susu kambing ini nanti bagaimana kan kita dorong terus juga bisa duduk manis di etalase pasar modern tentunya kan gitu. Betul. Jadi kalau saat ini kan masih langka nih. Masih ngumpet-ngumpet di rumah-rumah gitu ya. Rumah-rumah apotek-apotek kan gitu ya. Nah, kita pengennya bagaimana? Ayo kita bareng-bareng nih. Kita dorong supaya dia juga bisa duduk bareng di pasar modern sehingga siapapun yang membutuhkan bisa dengan mudah untuk mendapatkannya. Oke, mungkin itu sajian informasi yang kami berikan. Ini semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Amin, untuk masyarakat banyak dan semoga masyarakat juga mulai sadar yuk kita sehat dengan cara mengkonsumsi susu kambing. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bos. Oke, Bos.